Oke, lithium itu kan salah satu materi atau salah satu bahan yang dipakai untuk mengganti nikel di dalam pembuatan baterai listrik. Ya. Dan ada beberapa produsen kendaraan listrik yang sudah beralih ke lithium karena lithium itu jauh lebih efisien, jauh lebih rendah risikonya, dan juga relatif lebih bertahan lama gitu dibanding dengan nikel. Di sisi lain, kita sudah membuat semacam roadmap hilirisasi di mana dalam waktu 15 tahun Indonesia akan menjadi produsen baterai listrik berbasis nikel dalam skala besar. Nah, roadmap ini akan menjadi sia-sia ketika sebagian besar atau mayoritas industri produsen mobil listrik itu beralih ke lithium. Bukan berarti kemudian kita tidak bisa memanfaatkan nikel yang kita punya. Kita bisa pakai nikel untuk bahan-bahan yang lain, untuk barang-barangnya, produk-produk yang lain gitu. Tetapi ini menunjukkan bahwa yang namanya hilirisasi itu sangat rentan terhadap pengembangan teknologi baru. Dan di sini kesalahan dari hilirisasi sebenarnya. Dan karena itu Paslon Amin itu menawarkan reindustrialisasi di mana fokus kita itu ke produk hilirnya. Instead of mulai dari belakang gitu. Jadi kita langsung fokus ke sini dan kemudian nilai tambahnya itu sudah terjamin akan kita dapatkan gitu. Jadi mungkin ada tanggapan nggak dari Mbak Grace untuk mengenai hilirisasi yang mereka tampaknya nggak? Ini kalau ngobrol-ngobrol sama teman-teman pengusaha ya, pemerintah setiap kali mau meningkatkan produksi dalam negeri, meningkatkan industri di dalam negeri, kemudian menerapkan aturan tentang berapa persen harus komponen dari dalam negeri, itu selalu kesulitan. Karena sulit dipenuhi, barangnya nggak ada di Indonesia, adanya di China antara lain. Karena mereka punya banyak turunan dari produk-produk yang selama ini kita memang nggak punya. Justru hilirisasi itu dibutuhkan agar kemudian ke depan nanti kita bisa mengandalkan atau mengambil komponen-komponen itu dari dalam negeri. Karena akan ada banyak industri turunan-turunan yang akan tercipta dari hilirisasi gitu. Kalau sekarang masih banyak yang kesulitan, aturannya menerapkan sekian persen komponen harus dalam negeri, tapi dicari-cari sampai ke ujung mana, pelosok manapun nggak ada. Kalaupun ada, speknya mungkin buruk atau lebih efisien beli dari luar negeri gitu. Nah, ini yang kita harapkan, dan kalau terjadi maka akan bangkit industri di dalam negeri otomatis, dan akan ada banyak lapangan kerja baru, akan ada banyak industri baru yang lahir yang tidak ada saat ini. Tadi sempat ada disinggung sama Mas Gibran tuh, kalau kita belinya menggunakan lithium justru malah kita mendukung Cina begitu. Untuk itu ya. Mungkin ada tanggapan nggak dari Mas Zulfikar? Sebenarnya Cina tidak memproduksi, bukan tidak memproduksi, tidak punya cadangan lithium. Lithiumnya itu datangnya sebagian besar dari Australia. Mereka memiliki deposit lithium terbesar di dunia gitu. Yang penting adalah kemampuan kita di dalam menguasai teknologi untuk membuat baterai ini atau apapun produknya. Ya kan, mengenai bahan mineralnya kita bisa cari dari tempat lain. Syukur-syukur kalau misalnya kita punya, kita bisa dapatkan dari dalam negeri. Tapi intinya adalah bagaimana kita mengidentifikasi segmen-segmen mana di dalam sistem, dalam lini produksi yang akan memberikan nilai tambah ke kita. Nah, proses program hilirisasi yang sudah berlangsung selama 2 atau lebih dari 3 tahun itu tidak memberi kontribusi yang signifikan, khususnya dalam pembukaan lapangan kerja yang jumlahnya relatif sedikit. Belum lagi kita bicara tentang limbah, ya, pemrosesan nikel ini yang selama ini masih bermasalah. Jadi sepertinya tidak worth it gitu loh untuk mengeluarkan begitu besar energi untuk melakukan hilirisasi, sementara manfaat yang kita rasakan itu tidak sebesar yang kita inginkan gitu. Nah, dari Ganjar Mahfud gimana? Setuju dengan tanggapan itu atau? Ya, tentu begini, terkait dengan upaya hilirisasi itu sesuatu yang sedang kita dorong juga. Kita harus percepat itu, tapi tentu harus proporsional dan tidak ugal-ugalan. Kalau tadi meminjam frasanya Caimin ya. Betul. Nah, memang ini yang kemudian harus kita lihat, bahwa kemudian kita akan dukung, pasti 100% kita dukung. Karena apa? Pertimbangannya banyak. Selain soal pemenuhan kebutuhan dalam negeri, kita bisa ekspor, dan yang paling penting adalah membuka lapangan pekerjaan. Tapi kemudian kita harus lihat juga, pada hari ini temanya kita bicara soal lingkungan. Jangan sampai kemudian semua itu dibuka, kemudian kita hitung, oh ternyata dampak kepada lingkungan sangat luar biasa. Pemulihannya, kerugiannya justru lebih besar. Maka dari itu, tetap kita harus dukung, tapi dia proporsional. Dia harus melihat
mekanismenya, dia harus lihat tahapannya, dan kemudian soal dampaknya tadi. Inilah kemudian yang akan kita dorong ke depan. Kalau kita bicara soal kerusakan lingkungan, kerugian atas kerusakan lingkungan, itu kan nilainya bisa ratusan triliun, dan pemulihannya itu butuh ratusan tahun. Nah, ini yang kemudian jangan sampai yang kita wariskan justru adalah lingkungan yang rusak. Kita nggak bisa berharap apa-apa dari tanah yang rusak, kita nggak bisa dapat apa-apa gitu ya. Jadi itu yang kemudian kita harus jaga. Jadi tetap kita harus dukung kebijakan itu, kita akan percepat tapi dengan mempertimbangkan banyak hal termasuk soal lingkungan. Baik, saya mau ke Mbak Grace lagi. Ini kalau konsep pembangunan berkelanjutan yang hubungannya dengan lingkungan, itu konsep yang dari Mas Gibran dan juga Pak Prabowo ini apa sih? Kuncinya kan tadi Mas Gibran berkali-kali bilang tentang kita cari titik keseimbangan. Karena namanya membangun pasti ada efek ke lingkungan. Misalkan kita untuk membangun konektivitas. Kita bangun jalan, kita bangun rel kereta api. Pasti kan ada land clearing, ada pohon yang ditebang dan sebagainya. Tapi kan kalau nggak gitu nggak terjadi konektivitas dong, nggak bangun-bangun jalan, nggak bangun rel kereta api misalnya. Jadi pasti ada dampaknya, tapi kita coba cari titik temunya, cari titik keseimbangannya. Jadi yang dimaksud titik keseimbangan ini apa ya? Maksudnya sudah dibuka dulu baru kemudian dicari penyeimbangnya, atau dari awal nih kita sudah misalnya dengan data-data yang ada, kita akan mulai dengan perlahan-lahan nih semua unsur dilibatkan seperti itu. Yang mana nih titik keseimbangan? Ya tergantung ya kasusnya apa. Bisa aja misalnya replanting misalnya, atau kalau dalam kasus food estate yang nanti mungkin bisa kita cerita lebih banyak, yang dipakai adalah lahan yang memang statusnya adalah di situ bukan nggak ada vegetasi yang besar dalam hal ini ya. Kemudian kebanyakan di situ adalah semak belukar. Memang perlu treatment, artinya nih tadinya adalah lahan yang tidak produktif justru mau diubah menjadi food estate gitu kan. Jadi mencoba mengakali situasi agar kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik sambil merawat lingkungan gitu kan. Jadi dicarilah case by case titik keseimbangannya, tapi nggak berarti kita nggak membangun. Jadi pembangunan harus terus berjalan, penelitian juga harus berjalan, buat lingkungan AMDAL juga semua harus dipikirkan. Tapi ini akhirnya jadi lama, ya kan pembangunan jadi lambat ya, apalagi kalau ada mafia-mafia tanah juga yang bikin masalah seperti itu. Salah satu jalan keluarnya mungkin dari Mas Zulfikar, ada jalan keluarnya seperti apa? Ini nggak bicara tobat ekologis lagi loh, ini bisa tobat ekologis. Jalan keluarnya ini tobat ekologis. Tobat ekologis itu adalah sebuah framework untuk membuat kita bisa memperlambat nafsu kita untuk menjadi kaya secepat mungkin, tetapi begitu banyak orang-orang yang tertinggal. Jadi pembangunan harus agak diperlambat gitu atau gimana? Bukan pembangunan yang diperlambat, tapi bagaimana supaya komponen lingkungan atau aspek-aspek lingkungan itu masuk di dalam perhitungan-perhitungan kita ketika kita membuat keputusan untuk membangun satu fasilitas atau membangun infrastruktur atau membangun lahan pertanian dan sebagainya gitu. Jadi tobat ekologi itu adalah kesadaran terhadap pentingnya lingkungan dan bahwa lingkungan itu tidak akan diam begitu saja ketika kita mengeksploitasi berlebihan. Lingkungan itu akan membalas ke kita gitu dalam bentuk perubahan iklim, dalam bentuk bencana dan sebagainya gitu. Nah, tobat ekologi itu adalah kesadaran bahwa lingkungan ini tidak diam. Dan karena itu kita harus menghargai itu dan kita harus berada pada titik di mana kepentingan untuk pertumbuhan ekonomi dan kepentingan untuk menjaga lingkungan itu harus berjalan bersama-sama. Tidak bisa kita begitu bernafsu mengejar pertumbuhan, kemudian kita berpikir, lingkungan nanti aja gitu. Tidak bisa. Ini harus jalan seimbang gitu. Baik. Kira-kira kalau dari Pak Ganjar Mahfud, itu untuk yang soal ini ya, pembangunan yang berkelanjutan seperti ini harus dimulai dari siapa dulu? Saya rasa kan kita bisa buat yang namanya program 100 hari misalnya. Dan kemudian dalam program tersebut itu kan tidak hanya kalau ngomongin hukum aja kan tidak. Semua program itu berjalan secara bersamaan. Dan kemudian kita juga ingat bahwa presiden dalam menjalankan tugasnya, dia punya wapres, dia punya kabinet, punya menteri, dan dia punya lembaga negara non-kementerian.
Nah, saya rasa inilah yang kita dudukkan adalah bagaimana mengkoordinasikan tadi. Yang penting pondasi anti korupsinya, digitalisasi birokrasinya, pelipat gandaan anggarannya, dia berjalan. Maka yang lain pun juga bisa berjalan secara paralel. Maksud saya Misalnya, yang memulai duluan untuk itu siapa yang harus menanamkan nilai-nilai untuk kita membangun pembangunan yang berkelanjutan itu. Karena ini kan kalau dilihat harus lakukannya bersama-sama. Iya. Teknologi juga harus bersama-sama. Iya. Amdalnya semua. Penelitiannya banyak banget kan urusannya. Iya. Tapi bicara soal kebersamaan itu nggak gampang ngajakin semua orang. Betul. Ini mesti siapa dulu yang Iya. mulai? Saya rasa emang itu harus dari Pak Presiden, karena kan dia harus mengkomandoi semuanya. Artinya dalam melaksanakan sebuah negara kita punya presiden. Meskipun presiden dia punya batasan juga. Nggak boleh juga presiden misalnya menghentikan perkara yang lagi jalan. Kan nggak mungkin. Artinya dia punya batasan. Tapi secara eksekutif dia harus memimpin semua itu. Nah soal tadi pembangunan berkelanjutan kan ada program-programnya. Misal dalam 100 hari kita sudah siapkan regulasinya. Kita sudah siapkan dari mana anggarannya. Kalau tadi misalnya kita bilang soal 5 miliar satu desa dikali dengan 80.000 berapa? 400, 500 triliun? Tadi Nah, sekitar itu 376. 300 triliun? Itu mau digeser dari mana? Kita punya anggaran misalnya 2.000 sampai 3.000 triliun. Nah itu mau digeser dari yang mana tuh? Angka 300 tuh masuk di mana? Atau kita mau nambah lagi utang luar negeri yang 8.000 triliun? Nah ini kan semua sebetulnya bisa berjalan secara bersama-sama. Artinya harus dimulai apapun itu, apapun tahapannya. Makanya Tapi butuh memang- hilirisasi. Betul. Dan diperluas hilirisasinya, nanti pendapatan negara meningkat. Ya betul, tapi tadi nggak bisa juga kemudian ketika dapat dalam waktu dekat, dalam tengah waktu tertentu, tapi lingkungannya rusak. Nah maka dari itu dia tetap proporsional, harus jalan bersama-sama dan saya rasa bisa cepat kok. Nggak kemudian harus nunggu berpuluh-puluh tahun baru kita bisa bangun, ini kan enggak juga. Atau juga selama ini kita ada yang namanya moratorium izin, jalan kok. Bisa. Tapi setelah itu dicek izinnya dan semua berjalan lebih baik daripada sebelumnya. Dan rasa itu yang menjadi penting ke depan. Baik, jadi kalau saya dengerin semua ini tadi, memang idenya bagus semua nih gitu. Keren-keren lah, tapi itu kan butuh waktu yang panjang banget begitu. Betul. Nggak mudah begitu. Dan tadi Pak Mahfud pun juga mengakui kan bahwa wah nggak mudah lah ini mafia tanah dan segala macam. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang untuk ketiganya, ini semua yang disampaikan visible nggak ini semuanya? Itu pertanyaannya. Mungkin dari Pak Zulfikar dulu. Kita lihat track recordnya Pak Anies Baswedan aja. Ini dalam waktu 5 tahun loh ya, karena pemerintahan kan itu harus... Kita lihat track record Pak Anies Baswedan selama menjadi gubernur di Jakarta. Berbagai permasalahan lingkungan itu berhasil diselesaikan, walaupun tidak 100%, tapi banyak permasalahan lingkungan yang begitu krusial itu berhasil dikurangi. Misalnya penurunan penurunan tanah di beberapa area di Jakarta itu sudah berkurang, bahkan ada beberapa daerah itu berhenti karena ada komitmen dan kemudian aksi dari Pak Gubernur Anies waktu itu untuk menghentikan penggunaan air tanah di beberapa lokasi. Di sisi lain Pak Anies juga itu membentuk satu tim yang khusus menangani climate change, dampak climate change terhadap kota Jakarta. Lalu kemudian penggunaan transportasi Tapi polusi publik. masih... Polusi dari mana dulu, Mas? Kita kan lihat. banyak, dari pabrik-pabrik, dari kendaraan, pabrik-pabrik. Itu kan di luar otoritas gubernur kan. Kita tahu Tapi kan bisa diatur. polutan terbesar itu kan datang dari dari PLTU yang ada di Banten itu kan. Ya, itu kan bisa diatur kalau Pak Anies sudah jadi presiden gitu. itu gampang, nggak ada masalah gitu. Tapi kita bicara kondisi internal di Jakarta di mana selama 5 tahun itu terjadi perubahan yang signifikan dalam hal ketahanan lingkungan, ketahanan sosial, dan bagaimana infrastruktur urban itu dibenahi sehingga Jakarta menjadi kota yang resilient, kota yang bertahan gitu dan mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Infrastruktur urban misalnya apa, Prof, boleh tahu? Misalnya salah satunya naturalisasi, ya kan? Itu dikerjakan di beberapa tempat di mana ada beberapa fasilitas pengolahan air, bantaran sungai, lalu kemudian juga ada waduk dan sebagainya yang dibangun. Infrastruktur yang lain itu adalah Itu kan transportasi dari publik. pemerintahan sebelumnya. Itu kan dilanjutkan.
Ya kan, kita melanjutkan, kita nggak bisa lah. Maksudnya Pak Anies nggak bisa menghentikan semuanya begitu saja kan. Pasti ada yang lanjutan kemudian diperbaiki. Tapi intinya adalah ada dampak yang signifikan yang muncul dari situ gitu. Boleh saya kasih catatan? Karena kebetulan kami mengikuti kebijakan beliau di DKI Jakarta terkait dengan naturalisasi atau mengatur bantaran sungai. Justru ketika ada Formula E, anggaran tersebut dibatalkan. Yang tadinya sudah disetujui untuk direlokasi, warga sudah siap untuk direlokasi, sudah setuju, akhirnya dibatalkan demi Formula E. Tepatnya di mana lokasinya itu? Dan di bantaran Sungai Ciliwung. Semua ya? Dan kemudian di tahun yang sama ketika Formula E hampir mendapat budget 1 triliun, di tahun yang sama pipanisasi air bersih hanya dibudgetkan 30 miliar saja. Jadi ini catatan silakan nanti bisa dicek juga sama kita bisa ngecek data gitu, realnya seperti apa ya. Tapi waktu kita masih berapa menit nih David nih? Masih banyak, masih melimpah ya. Masih melimpah ya, masih melimpah. Nggak, saya juga kepengen memberikan catatan bahwa tadi kan di penutupnya Caimin sempat mengatakan bahwa banyak sekali bencana ekologis, bahwa konflik agraria, kemudian lingkungan, krisis iklim itu sudah tidak terhindarkan, kata dia. Nah, kalau kita bicara soal krisis iklim, krisis pangan, justru tidak kita harus mempunyai rencana yang serius untuk membangun food estate atau lumbung pangan lah bahasa Indonesianya. Karena hari ini Indonesia itu per tahun penambahan orangnya sekitar 3 juta orang. Dan satu orang sekitar kira-kira konsumsi berasnya 120 kilogram per tahun. Nah kemudian dengan itu pasti dong dengan penambahan jumlah penduduk pasti kebutuhan untuk berasnya juga bertambah. Sementara yang terjadi hari ini dan juga tadi disebut oleh Pak Mahfud yang mau jadi petani makin sedikit, misalnya lahan pertanian menyusut gitu kan. Dan konversi lahan itu kira-kira terjadi setiap tahun sekitar 100.000. Jadi kita ini bukannya menambah nih saat ini tapi trennya tuh negatif. Artinya tinggal tunggu saja kapan kita akan kekurangan pangan secara serius gitu ya. Baik Mbak Grace, habis ini kita akan lanjutkan lagi. Tapi ini memang Caimin lagi mau ngomong sebentar di Konvers. Kita tunggu dulu dong Caimin ngomong apa nih. Habis ini sumringah banget. Nanti ya, pertama saya sangat berterima kasih kepada seluruh kaum muda, teman-teman yang begitu semangat memberi masukan, pikiran, gagasan, dan idealisme untuk menata bangsa ini. Ternyata muda itu bukan soal usia, muda itu soal semangat, gagasan, dan rencana-rencana menyelamatkan dan memajukan bangsa kita. Yang kedua, saya berterima kasih kepada Profesor Mahfud yang telah menjadi lawan debat. Sebab lawan debat itu teman berpikir, mencari solusi, mengadu argumen untuk mencari jalan terbaik buat bangsa kita. Terima kasih, semoga debat ini terjaga menjadi kekuatan untuk menyangga wibawa dari gagasan pikiran dan cita-cita kita semua. Nah, yang ketiga, saya bentar lagi mau telepon Pak Lembong. Bukan minta masukan, bukan. Telepon Pak Lembong, ada yang rindu rupanya. Baik, terima kasih Pak Muhaimin. Pak Anies ingin menambahkan? Ya, ada 3 kata atas apa yang dikerjakan Gus Muhaimin malam ini. 1 bangga, 2 bangga, 3 bangga. 3. Saya bangga kenapa? Karena Gus Muhaimin menjaga marwah debat. Menjadi forum untuk bicara policy, bukan definisi. Menjaga forum ini sebagai forum menunjukkan bagaimana kepemimpinan yang ditawarkan. Kepemimpinannya level kebijakan, bukan level yang teknis, yang sama sekali jauh dari tingkat kepemimpinan nasional. Yang kedua, menunjukkan sikap yang menghormati lawan bicara. Menghargai dan tidak sedikit pun merendahkan orang yang sedang menjadi lawan debat. Karena seperti dikatakan tadi, lawan debat adalah teman berpikir. Dan
Gus Imin menunjukkan kepada kita sikap yang terhormat. Dan itu semua didasari apa? Semua mulai dari etik. Semua mulai dari etika. Kalau etik itu dihormati, ditinggikan, maka perilaku akan mencerminkan itu. Dan tadi kita menyaksikan, saya rasa seluruh rakyat Indonesia malam hari ini bisa menyaksikan. Bukan hanya gagasannya, tapi etika dalam forumnya ditunjukkan. Kenapa? Karena ini level nasional yang nantinya akan menjadi contoh bagi seluruh anak bangsa di dalam berperilaku keseharian. Saya bangga atas apa yang tadi disampaikan oleh Gus Muhaimin, dan saya yakin rakyat Indonesia pun melihat ini sebagai contoh bagaimana berdialog secara terhormat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies, Pak Muhaimin. Kini kami berikan kesempatan kepada teman-teman media untuk memberikan pertanyaan. Mohon mengangkat tangan, menyebutkan nama dan nama media. Silakan, Mas. Baju coklat, betul. Selamat malam, Pak Anies, Pak Muhaimin. Saya ingin bertanya mengenai konten di debat tadi yang paslon nomor 2 menggunakan gimmick dalam penyampaian debatnya. Bagaimana komentar Pak Anies dan Pak Muhaimin mengenai hal tersebut? Lalu persiapan Pak Anies mengenai di debat terakhir, Pak, yang akan dimulai dalam pekan depan. Bagaimana Pak persiapannya? Apakah akan tampil menyerang kembali atau ada strategi-strategi lain, Pak? Terima kasih. Baik, silakan dijawab langsung Pak Muhaimin. Iya, ini tes. Ya, debat ini adalah keseriusan kita untuk menata bangsa. Kegagalan seluruh pembangunan kita hari ini, kita selalu terjebak pada gimmick-gimmick yang tidak pernah membawa kepada perbaikan. Kita harus pada substansi dari pembangunan kita. Sehingga gimmick-gimmick bagi saya itu membahayakan keberlangsungan visi dan misi kita terlaksana. Baik, Ya, Pak Anies. saya tambahkan ini, meneruskan saja. Kalau substansinya kuat, tidak perlu banyak atraksi. Rumus itu. Kalau substansinya kuat, nggak perlu banyak atraksi. Tapi kalau substansinya lemah, harus ditutupi dengan atraksi. Oke? Itu sederhana sekali. Yang kedua, ketika kita menyampaikan gagasan, akan bisa terlihat mana gagasan yang otentik, mana yang kosmetik. Oke? Anda akan bisa menyaksikan di situ. Jadi, bagi kami ini adalah sebuah kesempatan bagi rakyat untuk melihat mana yang substantif dan mana yang otentik. Karena pada merekalah kita perlu titipkan kepercayaan untuk masa depan Republik ini. Terkait debat terakhir, terlalu awal kalau dibicarakan sekarang. Kita tunggu waktunya nanti, ya. Baik, kami berikan kesempatan. Satu lagi nggak apa-apa ya Pak ya? Baik, satu pertanyaan lagi kepada teman-teman media. Mohon angkat tangan, baik, silahkan. Malam Pak Anies, Gus Imin, Diana dari CNN mau tanya 2 pertanyaan. Yang pertama soal komitmen anti nikel. Tadi 02 agak mengarahkan sebenarnya apakah menanyakan sebenarnya lebih 01 apakah anti nikel atau tidak. Kemudian yang kedua, tadi Gus Imin kalau saya tidak salah dengar hanya berterima kasih kepada Pak Mahfud. Ini artinya bahwa menilai Mas Gibran tidak menjadi teman debat yang baik pada malam hari ini. Terima kasih Gus, Pak. Baik, silakan. Ya. Kita bukan anti nikel atau anti tambang, tapi kita tidak ingin gegabah merusak lingkungan. Itu intinya. Sehingga nikel atau tambang kita harus berdampak pada kemakmuran semuanya, bukan segelintir orang. Yang kaya boleh terus kaya, tapi yang lain jangan menikmati limbahnya. Sama-sama kaya, sama-sama nikmat. Itulah yang kita inginkan. Yang kedua, Pak Mahfud telah menjadi teman debat yang produktif, yang menjaga kewibawaan debat kita malam ini sehingga punya masa depan yang lebih baik buat visi kita ke depan. Sampai di situ aja, udah. Sudah cukup, Pak Anies mau menambahkan? Udah, saya rasa kita semua sudah lihat, sudah cukup. Tinggal sekarang silahkan rakyat Indonesia membandingkan, menyandingkan, dan ambil keputusan kepada siapa kewenangan itu akan diberikan. Baik, terima kasih banyak kami ucapkan.
Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Pak Anies dan juga Pak Muhaimin. Selamat malam, kami persilahkan. Ya, dan untuk mengetahui situasi terkini di JCC, kita telah terhubung dengan rekan Gisel. Gisel, apa poin penting dari debat Cawapres dalam catatan Anda kali ini? Baik, selamat malam David dan juga pemirsa. Baru saja adu gagasan dari calon wakil presiden telah selesai pada pukul 10 malam ini waktu Indonesia Barat. Dan kemudian di belakang saya ini dari paslon 01 baru saja telah memberikan sesi tanya jawab kepada rekan media. Kemudian nantinya akan dilanjutkan dengan paslon nomor 2 dan juga 03. Ya pemirsa, saat ini Pak Anies dan juga Pak Muhaimin Iskandar baru saja lewat di belakang saya dan telah memberikan closing statement atau tanya jawab bersama dengan rekan media, dan kemudian dilanjutkan dengan 02 dan juga 03 begitu. Dan pemirsa, jika kita mendengar dari debat tadi, terlihat para cawapres telah sangat mempersiapkan diri untuk beradu gagasan dengan baik. Hal ini terbukti dengan semua paslon yang saling menyerang satu sama lain selama adu gagasan berlangsung. Kemudian masing-masing calon wakil presiden ini juga sudah melontarkan gagasannya terkait dengan tema malam ini seperti pembangunan berkelanjutan dan juga agraria. Saat ini ke paslon 02 yakni Prabowo dan juga Gibran Rakabuming Raka sedang menuju ke red carpet untuk melakukan sesi tanya jawab bersama dengan rekan-rekan media, dan nanti akan dilanjutkan dengan paslon 03 begitu. Dan pemirsa, kemudian tadi juga dibahas tentang masalah pertambangan, yang mana masih banyak pertambangan ilegal yang perlu kebijakan solutif dari pemerintah. Kemudian dari subtema ini Mahfud MD yakni calon wakil presiden nomor urut 3 tadi juga menyatakan bahwa penertiban birokrasi pemerintah dan penegak hukum harus diperbaiki untuk menuju agraria yang lebih baik. Dan pemirsa, saat ini Prabowo dan juga Gibran sedang melakukan konferensi pers. Akan melangkah. Mana nanti arah bangsa ini akan melangkah. Terima kasih. Baik, untuk Pak Prabowo mungkin ingin menambahkan tanggapan dari Mas Gibran. Tentunya kami ucapkan terima kasih kepada KPU yang telah menyelenggarakan acara debat ini yang keempat dalam keadaan yang lancar, tertib, dan juga stasiun televisi yang menyelenggarakannya, Amtek ya, dengan Metro TV, dan semua penyelenggara kami ucapkan terima kasih. Kemudian tentunya saya sangat bangga lagi ternyata Mas Gibran kembali menunjukkan kapasitas, kemampuan, penguasaan terhadap masalah ekonomi. Jadi ya kami turut bangga, dan benar saya kira rakyat sudah semakin jelas melihat arah kebijakan-kebijakan yang akan kita laksanakan, melanjutkan yang sudah baik, membangun di atas fondasi yang kuat. Rakyat saya kira mengerti benar-benar apa yang sudah dihasilkan oleh Presiden Joko Widodo dan presiden-presiden sebelumnya. Kita ingin melanjutkan semua yang baik dan mempercepat kemajuan kita demi kemakmuran rakyat Indonesia. Jadi saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Saya kira rakyat ingin secepatnya pemilu datang supaya keputusan jelas dan bangsa kita bisa bekerja lebih baik lagi ke depan. Saya kira itu dari saya dan dari Mas Gibran dan dari tim kami semuanya yang ada di sini. Baik, kita akan ada terima kasih. 2 pertanyaan Pak Prabowo dari teman-teman media. Kita batasi 2 pertanyaan. Mohon teman-teman menanyakan sesuatu yang singkat dan juga jelas. 1,
Silakan. Silakan. Mbaknya. Yang baju coklat. Ya, saya Andini dari apahaber.com. Sempat disinggung sama Mas Gibran bahwa akan membereskan permasalahan tambang ilegal ya kan. Terus beberapa waktu lalu juga Mas Gibran udah datang ke Tanah Bumbu di Kalimantan Selatan, yang mana di sana ada Jalan Nasional kilometer 171 yang longsor karena tambang ilegal. Nah, sebelumnya Mas ini udah tahu permasalahan itu atau belum? Lalu bagaimana tanggapannya? Nanti akan kami tindak lanjuti. Saat ini sudah ada 2078 IUP yang sudah dicabut. Ya, ke depan harus kita perketat lagi monitoringnya. Itu. Terima kasih. Baik, satu pertanyaan terakhir. Selain yang sudah menjawab. Mana? Ini yang silakan. Selamat Pak Prabowo, Pak Gibran, dan juga seluruh tim dari Paslon 02. Cek. Anda dari mana? Aman. Itu moderatornya suruh ngomong dong, kalau ganti orang gitu loh. Cek, baik. Selamat malam Pak Prabowo, Pak Gibran, dan seluruh tim Paslon 02. Izin saya Reno Reksa Pak dari SCTV. Saya ingin menanyakan tadi selama beberapa debat di beberapa segmen Mas Gibran ini terkesan ya Mas ya, terkesan melakukan atau ofensif ke paslon nomor urut 03 dan 01. Pertanyaan saya gini, apakah ini dalam tanda kutip counter attack dari paslon 02 ke 03 dan 01 berkaca di debat yang ketiga kemarin Pak Prabowo lebih diserang juga oleh paslon 01 dan 03. Makasih Mas Gibran. Ya, masalah ofensif atau tidak itu ya saya kembalikan lagi ke pemirsa, ke penonton ya. Terima kasih. Saya tadi hanya bertukar pikiran, menyampaikan visi misi, itu saja ya. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, Anda kembali lagi ke studio Sindo News TV. Masih ke Mbak Grace Natali. Gimana Mbak Grace, ini visibility-nya itu seperti apa nih, apa yang disampaikan oleh Mas Gibran tadi? Apa yang disampaikan Mas Gibran bukan hanya possible tapi harus dilakukan sih. Kalau semua yang beliau sampaikan adalah hal-hal yang harus kita kerjakan untuk mengatasi masalah krisis pangan misalnya. Untuk kita bisa menciptakan lapangan kerja baru, untuk kita bisa punya daya saing yang lebih baik di luar negeri. Kemudian juga kalau saya mau sambung tadi ya tentang terkait krisis pangan. Kalau kita memiliki pertambahan penduduk 3 juta per tahun dengan konsumsi per orang rata-rata 120 kg beras. Dan hari ini konversi lahan menjadi alih fungsi lahan ya, pertanian menjadi yang lain gitu terjadi sekarang sekitar 100.000 hektar per tahun, maka nggak ada jalan lain bahwa kita harus dengan serius membuat lumbung pangan. Karena kita lihat situasi hari ini geopolitik dengan perang di mana-mana. Ada situasi-situasi di mana mungkin negara-negara yang tadinya kita andalkan untuk menambal kekurangan kebutuhan dalam negeri nggak mau jual lagi sama kita. Terus gimana sikap kita seperti itu? Kita harus punya ketahanan pangan di dalam sendiri. Tidak hanya untuk mencukupi atau swasembada pangan, tapi juga mungkin kita bisa menjual nanti jika memang situasinya memungkinkan. Nah, beberapa kali paslon 1 dan 3 itu mengucapkan atau memframing dengan kalimat-kalimat ada mengancam atau merusak biodiversity, bahwa itu adalah proyek yang gagal. Dan pada saat ini kalau diberikan kesempatan saya ingin menjelaskan bahwa lahan yang dipakai itu sudah diberikan izin oleh KLHK dan lead dari pemimpin dari proyek lumbung pangan ini tetap Kementerian Pertanian gitu ya. Jadi sudah ada uji semua yang diperlukan untuk memastikan bahwa lahan tersebut boleh digunakan untuk ketahanan pangan. Dan situasi lahannya adalah semak belukar, lahannya kalaupun ada tanaman itu vegetasinya yang tidak lebih dari 50 cm begitu ya. Jadi hal-hal seperti yang tadi dituduhkan itu tidak ada sebenarnya. Kemudian untuk
mentreatment sebuah lahan yang tidak kondusif menjadi kemudian jadi lumbung pangan memang butuh waktu, butuh uji coba, butuh lihat seberapa treatment pupuk misalnya yang diperlukan, treatment soil lapisan paling atasnya itu seperti apa agar kemudian tanamannya bisa tumbuh dengan baik, dan ini butuh waktu begitu. Jadi tapi apakah kemudian akan mengekstend itu dengan membuka? Dan tidak ada anggaran Kementerian Pertahanan yang dipakai sepeser pun untuk proyek di Kalimantan Tengah lumbung pangan. Tidak ada. Yang ada pengeluaran yang hari ini terjadi itu semuanya uang pribadinya Pak Prabowo. Karena ada COVID, pandemi COVID, sehingga ada refocusing anggaran. Sementara ini kan proyek krisis pangan ini harus segera jalan dalam pemandangannya Pak Prabowo. Jadi justru dia mengorbankan uang pribadinya, uang tabungan pribadi untuk mulai uji coba treatment seperti apa yang dibutuhkan agar ketika nanti refocusing anggaran sudah bisa dikembalikan lagi, ini proyek sudah bisa jalan. Gitu. Jadi sangat bertolak belakang dengan apa yang dituduhkan orang selama ini. Saya pikir itu perlu diluruskan. Oke, baik. Tapi apakah kemudian ke depan akan membuka lahan baru lagi? Artinya ada penebangan pohon-pohon, hutan, karena untuk membuka lahan, kan karena yang sekarang ada pun menurut yang saya riset itu nggak bisa terus kemudian serta-merta langsung bakal dinikmatin penuh kan. Bahkan tadi dikatakan awal-awal 1 tahun 2 tahun ke depan ini masih belum sampai 80% bahkan. Soalnya juga kan irigasinya belum dibangun. Karena tadi ada refocusing anggaran tadi, sehingga kalau irigasi kan kerjaannya PUPR, itu pun terhambat. Gitu. Tapi kalau nggak dikerjakan, ini orang terus lahir loh setiap tahun 3 juta, nggak bisa di-stop, terus dikasih makan apa? Baik, Mbak Grace, kita akan lihat dulu Pak Mahfud mau ngomong sesuatu. Mungkin barangkali. Itu penilaian setiap orang berbeda, tapi saya sendiri merasa bahwa saya sudah memberi yang terbaik untuk debat ini. Nah, oleh sebab itu karena ini debat terakhir untuk Cawapres, saya ingin sampaikan terima kasih kepada Pak Jokowi karena 5 tahun yang lalu atau 4,5 tahun yang lalu beliau meminta saya menjadi Menko Polhukam. Saya semakin banyak belajar dan tahu bahwa beliau itu sangat peduli terhadap kesejahteraan rakyat dan kebaikan rakyat. Itulah sebabnya pada tahun ini saya bersedia pula ketika diminta menjadi cawapresnya Pak Ganjar Pranowo, karena apa yang saya peroleh selama menjadi menterinya Pak Jokowi itu bisa saya lanjutkan di zaman atau di dalam tugas-tugas Pak Ganjar Pranowo kalau sudah menjadi presiden nanti, karena Pak Ganjar dan Pak Jokowi itu sama-sama merupakan presiden rakyat. Itu aja. Kalau dari Pak Ganjar, ada tanggapan terkait penilaian tadi penampilan debat dari Pak Mahfud MD? Bagus lah. Karena untuk pertama kali saya kira Pak Mahfud menginspirasi. Ada pertanyaan yang harus dijawab, tapi beliau sampaikan tadi, ini pertanyaan nggak perlu dijawab. Gitu. Dan itu menginspirasi. Saya melihat, oh iya ya kadang-kadang pertanyaan itu tidak perlu dijawab gitu ya. Dan beliau sampaikan secara terbuka, menurut saya itu bagus untuk mengedukasi semuanya dan Pak Mahfud menyampaikan dengan firm betul itu. Baik, terima kasih Pak Ganjar, Pak Mahfud. Tapi kita berikan kesempatan untuk teman-teman media. Boleh yang paling ujung? Silakan sampaikan nama dan dari media mana. Perkenalkan saya Laura dari TV One. Mau tanya buat Prof Mahfud. Tadi kata Gus Imin, Prof lawan debat yang baik. Kalau bagi Prof Mahfud sendiri, siapa lawan debat yang baik dan kenapa? Kemudian terus tadi ada pertanyaan dari Mas Gibran yang dibilang receh-recehnya gimana Prof? Terima kasih. Gini, semua lawan debat itu menurut saya baik. Dia atau mereka sudah mempersiapkan diri, seperti halnya saya juga. Soal pertanyaan receh itu, ya bagian dari gimmick aja. Karena dia kan juga gimmick kan, sesuatu yang ditanyakan,
Lalu dianggap, oh bukan itu pertanyaannya. Padahal pertanyaannya memang itu. Nah, saya katakan ini kok jawabannya receh banget. Tidak usah dilanjutkan, saya bilang. Saya kembalikan ke moderator. Sudah waktu saya serahkan moderator. Saya tidak akan gunakan sisa waktu, tidak ada gunanya. Debat kayak gini. Kan cuma gitu. Itu bagian gimmick saja dari debat. Baik. Berikutnya pertanyaan kedua. Silakan yang baju putih di tengah. Boleh silakan nanti disebutkan nama dan juga dari media mana. Ya, selamat malam. Terima kasih kesempatannya. Saya Firda dari Detikcom. Izin bertanya pada Prof. Tadi soal pertanyaan dari rival Anda, Gibran Rakabuming, soal greenflation yang Anda menolak menjawab, yang ternyata menolak menjawab. Tadi Prof bilang karena gimmick juga. Kalau begitu boleh dielaborasi soal komitmen Anda dan Mas Ganjar soal greenflation yang merupakan konsekuensi dari transisi ramah lingkungan yang kemudian menciptakan suatu krisis gitu, greenflation. Apakah bagaimana Anda nantinya mewanti-wanti ketika kebijakan ekonomi hijau ini diterapkan itu tidak menimbulkan perlawanan, penolakan dari masyarakat seperti demo rompi kuning yang tadi disinggung sama Mas Gibran. Bagaimana komitmen Anda? Terima kasih. Gini, saya bukan tidak mau menjawab, saya sudah menjawab dengan benar. Tapi dia yang tidak ngerti konsep itu. Sehingga dibilang, loh kok jawabannya lain. Loh, jawaban saya itu karena pertanyaan itu. Oleh sebab itu, saya bilang ke moderator, udahlah. Kembalikan ke moderator aja, ini tidak bisa dilanjutkan debat kayak gini. Karena masalahnya sudah dijawab, lalu bilang belum dijawab. Kan itu hanya gimmick aja bilang begitu. Maka saya bilang ini receh kalau gitu. Pertanyaan baliknya receh, kan begitu. Saya sudah menjawab sesuai dengan pertanyaan. Oke, apa? Ini saya mau baca dulu ya. Pesan dari TPN. Baju yang saya pakai bersama Pak Ganjar ini merupakan aksi nyata dan balutan harapan perempuan Indonesia untuk merawat ibu pertiwi kita yang sakit. Izinkan saya bercerita tentang perjalanan baju ini. Baju ini terbuat dari kapas yang mudah terurai secara alami. Kapas ini ditanam oleh petani perempuan di Tuban, Jawa Timur, dengan teknik tumpang sari tanpa menggunakan bahan kimia. Kapas diproduksi menjadi benang dan ditenun secara manual menjadi selai kain. Pewarnaan menggunakan pewarna alami dari tanaman, bukan kimia. Sehingga menghindari penggunaan 2,5 juta liter bahan kimia. Sementara kancingnya diproduksi di Makassar, ini kancingnya. Kain dijahit oleh ibu-ibu di desa Badung, Bali. Menggambarkan semangat dan kerja keras mereka untuk memberikan penghidupan yang lebih baik bagi keluarganya di masa depan, di mana 100% dari mereka menerima upah yang layak. Dibutuhkan waktu 180 hari, 6 bulan, untuk tumbuh, memintal, menenun, dan menjahit baju. Proses ini telah menebarkan dampak positif untuk 1.500-an kehidupan, terdiri dari petani hingga penjahit. Juga berhasil mencegah produksi 80 ton CO2 dan menggenerasi 30 hektar lahan melalui daur ulang sampah dan mengubah tanah kering menjadi agroforestry. Sebelumnya, para ibu pengrajin terdampak bahan kimia yang bahaya bagi kesehatan dan mencemari sumber air dan juga tidak mendapatkan penghidupan yang layak. Pengembangan penanaman kapas asli Indonesia juga menjadi inspirasi di mana sekarang lebih dari 90% kita mengimpor kapas. Padahal di tahun 1940 sampai 1950 Indonesia adalah salah satu produsen kapas global terbesar. Akhirnya, saudara, karena ini topiknya topik tentang lingkungan dan kelestarian alam, apa pesannya? Kisah yang saya sampaikan tadi membuktikan bahwa kita bisa membangun Indonesia unggul yang adil dan lestari untuk seluruh rakyat. Kita bisa hidup layak dan berkembang di rumah kita sendiri dengan menjaga kearifan lokal dan keberagaman. Pembangunan ke depan harus melihat bukan hanya aspek ekonomi, tetapi juga lingkungan dan sosial untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat. Cukup ya? Baik, terima kasih Pak Mahfud MD dan juga Pak Ganjar Pranowo, Capres-Cawapres 03. Boleh maju ke depan dan diabadikan momen fotonya bersama dengan rekan-rekan wartawan. Oke. Dipoto tadi. Lebih rapat lagi Pak, boleh maju ke depan sedikit? Iya. Baik, demikian tadi Mas Ganjar dan juga Pak Mahfud menyampaikan pernyataan konferensi pers ya, dalam konferensi pers. Dan sekarang kita di penghujung debat pada malam hari ini, kita langsung saja ingin dengarkan closing statement ya, mungkin dari Paslon 01 dulu ini. Silakan. Mas David, malam ini saya bahagia sekali. Ya. Dan sangat bangga dengan apa yang diberikan dan ditunjukkan oleh Gus Muhaimin. Beliau sangat cemerlang menjelaskan segala permasalahan secara komprehensif dan memberikan solusi-solusi yang realistis, tidak terlalu bombastis gitu. Dan saya pikir ini adalah refleksi dari kemampuan Gus Muhaimin di dalam memberikan solusi dan menjadi salah satu leader yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia. Baik, terima kasih. Sekarang ke Mbak Grace, silakan. Saya apresiasi semuanya karena saya sebagai penonton debat hari ini sangat menikmati. Kita bisa melihat bagaimana mereka saling beradu gagasan, saling gimmick juga nggak apa-apa selama masih tidak berlebihan, nggak hoax juga atau fitnah begitu ya. Kedua, hari ini kita juga bisa melihat bahwa lagi-lagi ada perwakilan anak muda yang bisa berdiri sejajar dengan teman-temannya, rekan-rekan yang senior. Satu sudah kawakan di dunia politik, satu lagi profesor. Dan kita lihat tadi Mas Gibran sama sekali nggak kedodoran. Dia bisa menjadi lawan tanding yang seimbang. Dan apa yang Mas Gibran sampaikan juga semuanya selain sangat bisa dieksekusi, tapi juga future thinking gitu ya. Hal-hal seperti bagaimana misalnya menggunakan teknologi di pertanian agar anak-anak muda mau menekuni lagi menjadi petani milenial misalnya. Bagaimana kita bisa meningkatkan hasil panen dengan menggunakan teknologi. Itu kan bicara tentang masa depan industri pertanian, nggak melulu dalam skala kecil gitu. Jadi hari ini saya sangat puas dan sangat bangga dengan penampilan Mas Gibran. Semoga satu debat terakhir nanti jangan lagi juga ada bully-bully dan fitnah dan hoax. Baiklah, itu juga kita harapkan. Terakhir silakan Mas Tama. Ya, tentu saja saya senang sekali karena hari ini Prof. Mahfud betul-betul menjadi dirinya sendiri. Dia kembali dengan aktivis hukumnya, sebagai pendekar hukumnya. Dia menjelaskan semuanya dengan konsisten dan berdasarkan dari pengalaman nyatanya. Ini yang menurut saya nilai positif yang saya nikmati pada malam ini. Nah, yang kedua adalah terkait dengan apa yang disampaikan, itu semuanya sangat visible, sangat masuk akal dari sisi anggaran, mungkin atau tidak jadi dilaksanakan, sampai kemudian apa yang mau dikerjakan. Dan yang terakhir, ini yang terakhir, yang selalu paling penting, nomor 3 selalu paling penting buat saya, adalah terkait dengan apa yang kemudian diperdebatkan hari ini, semuanya sesuai dengan topik, sesuai dengan tema, dan Prof. Mahfud itu mendengarkan pesan dari Pak Jokowi. Jangan menyerang personal, kan begitu kemarin ya. Nah hari ini Prof. Mahfud betul-betul menjalankan hal tersebut. Jadi dia menghargai semua lawan bicaranya dan menyampaikan pokok pikiran yang akan dikerjakan pada saat dia menjadi wapres nanti. Baik, terima kasih. Dan saya sepakat dengan Anda semuanya bahwa hari ini memang sangat menarik. Mungkin yang the best performance dari semuanya hari ini. Luar biasa. Dan Anda juga semuanya luar biasa. Terima kasih sekali lagi Mas Zulfikar, terima kasih Mbak Grace, terima kasih Mas Tama, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Sindo News TV. Ya. Dan pemirsa, kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di program khusus ini.